Halo semua, selamat malam. Gimana nih kabarnya semua? Semoga pada baik-baik aja ya. Mau makasih buat temen-temen yang udah dengerin. Terharu banget udah dari Turki ada Wah, beberapa kota ya. Dari oh, Indonesia udah ada 8 provinsi nih, banyak banget. iya. Semoga juga provinsi-provinsi lainnya ntar ngikut denger ya. Amin amin. Gimana Gimana? Al? Hmm? Weekend ngapain aja? Weekend kemarin nonton, terus bersih-bersih, beres-beres kamar gitu. Oh. Kalau kamu Wah, aku nonton juga sih. Kemarin habis nonton ini nih. Apa apa? judulnya? Nevertheless, tahu nggak? Dia Oh, itu ini yang main cakep-cakep sih. Jadi wajib nonton sebenarnya. itu ya yang Songkang. Iya, iya itu tuh. Banyak orang yang tersongkang-songkang. Kayak jadi udah tahu si cowok itu dia tipe yang suka main sama cewek lain. Hmm. Terus kata-katanya tuh bikin kita apa ya, nyudutin kayak gitu juga. Tapi tetap ini loh, tetap aja si cewek itu kayak mikir aku masih mau sama dia kayak gitu. Aku tetap ngejar-ngejar kayak gitu loh, kan jatuhnya malah toksik ya. Asik Kayak banget. gitu. Aku juga sempat nonton tuh, tapi itu kayak cuma sebentar. Terus nggak aku lanjutin, padahal masih episode 1 karena capek sendiri gitu lanjut. Bener-bener aku juga capek sih nontonnya. Kalau hubungan toksik tuh sebenarnya toksik kan beracun ya artinya, atau bisa dibilang juga hubungan abusive, kekerasan gitu. Itu tuh hubungan yang bikin kita nggak nyaman gitu loh, secara emosional, sosial, fisik, sama seksual kayak gitu. Dan itu nggak cuman ke hubungan pacar, terus bisa juga ke pernikahan, ya hubungan romantis kayak gitu lah, atau juga bisa ke lingkungan kerja. Dan gimana nih, kalau tanda-tanda dari toxic relationship menurut tahu tuh kayak gimana? Yang aku baca ya, dia menurut penelitian kayak gitu ada 7 yang disebutin. Yang pertama, kita tuh nggak pernah didukung sama rekan kita atau sama pasangan kita kayak gitu. Terus yang kedua, sering disalahin, selalu disalahkan. Iya, sering banget kejadian kayak gitu. Terus diposesifin, sering dilarang-larang, sering nerima perilaku kekerasan, kurangnya kepercayaan. Terus yang terakhir, komunikasi yang buruk. Sama ini juga toxic relationship itu biasanya salah satunya ini gak sih? Salah satunya tuh kayak bahagia, salah satunya tuh kayak nggak bahagia gitu. Jadi kayak senengnya tuh cuma ada di pelaku doang. Kayak gitu biasanya satunya ngerasa kayak resah, risau. Sama ada juga nih tipe pelaku hubungan toksik menurut psikolog Thomas namanya. Yang pertama tuh tipenya meremehkan. Jadi ya gitu suka yang kayak tadi aku bilang, dia bisa aja mengolok-olok kita, bisa aja di depan umum atau di depan siapapun, depan keluarga sekalipun kayak gitu. Terus ada juga yang temperamen, pokoknya Ya. gampang banget marah-marah kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit kita disalahin. Padahal itu tuh hanya sebuah kesalahan yang kecil kayak gitu, tapi diperbesar. Ya, itulah hubungan toksik. Terus ada juga nggak sih kadang orangnya tuh kayak sering bikin kita ngerasa bersalah aja gitu. Karena mungkin nyambungnya ke temperamen tadi ya. Iya, benar-benar. Serba salah. Jadi kayak salah terus nih gitu. Tapi kadang kita juga kita kayak ngerasa iya juga ya aku beneran salah. Padahal kalau menurut mungkin orang ketiga atau teman-teman kita mungkin itu kayak enggak, kamu nggak salah kayak kita, hal yang wajar gitu. Tapi karena dia udah sering kayak dimarahin kali ya, terus jadi kayak merasa bersalah, terus-terusan kayak gitu jadinya ya udah dia ngerasa kayak ya udah layak deh aku disalahin kayak gitu. Terus ada reaktif, jadi pelaku tuh bersikap secara berlebihan, ngebuat kita harus terus ngejaga perasaannya. Jadi dia tuh kayak nggak akan peduli lah saat kita sedih, kecewa, marah pada kesalahan yang dia perbuat gitu. Mereka cuma peduli cara nemuin celah untuk nyalahin kita. Toksik sih ini udah pasti toksik. Bayangin aja pusing. Iya tuh, agak pusing kita ngebahas toksik ini sebenarnya. Kayak berat banget rasanya tuh, disalah-salahin, dimarah-marahin. Terus juga ini dia tuh pengatur ya. Dia tuh tipenya pengatur, suka ngatur hubungan, tapi
jarang menepati komitmen yang dia bilang itu. Dia ngontrol kita tuh sampai kita tuh nggak bisa buat komitmen atau rencana sendiri kayak gitu. Jadi ada pengambil keuntungan. Jadi kayak hubungan ini tuh awalnya terlihat baik dan menyenangkan, tapi tuh selama pelakunya ini mendapatkan semua yang diinginkannya. Jadi kayak nyambungnya ya itu tadi. Dia pengen senangnya aja. Oke, yang terakhir itu ada paranoid. Ya, tipenya dia tuh kalau di awal hubungan ada rasa cemburu yang berlebihan, tapi kamu anggap tuh kayak hal yang biasa, tapi bisa dibilang romantis juga. Padahal seiring berjalannya waktu itu dia bakal semakin curiga, terus ngontrol HP kamu segala macam, terus bahkan tuh sampai ini memutus hubungan sama orang-orang terdekat kayak keluarga, temen dekat. Itu udah parah sih. Punya sih temen yang kayak gitu, cewek yang toksik ke cowok kayak gitu. Jadi kayak yang tipe paranoid ini. Jadi dia ngapus tuh semua cewek-cewek di followers dia. Dia unfollow semuanya, kontak-kontak cewek-cewek dihapus. Pokoknya dia harus jadi satu-satunya kayak gitu. Itu sama tipe yang tadi yang suka marah-marah kayak gitu. Terus jadi cowoknya ngerasa bersalah terus kayak gitu sih. Kita yang lihatnya kasihan, tapi orang-orang kayak gitu tuh masih bertahan ya. Hebatnya tuh kayak gitu. Kayak penasaran apa sih sebenarnya yang bikin mereka bertahan? Iya, kadang yang lebih tahu kalau itu toksik tuh malah temen kita sendiri ya sih, orang lain. Sedangkan mereka yang di hubungan itu tuh nggak nyadar. Gimana kalau kejadian ini dia nggak cerita ke temen, terus dia selama ini kayak gitu terus. Nah, hati-hati ya kalau di toxic relationship itu, walaupun kita nggak sadar, sebenarnya tuh kita juga bisa menyadarkan diri kita sendiri dengan tahu dampaknya seperti apa kayak gitu. Ya kayak misalnya ada masalah kepercayaan, terus kehidupan sehari-hari itu jadi terganggu kayak gitu, terutama kesehatan mental. Apalagi ya itu udah sampai cemas, stres, trauma, terus kayak insecure terus, kamu ya nggak nyaman kayak gitu. Nah sekarang gimana cara keluar dari hubungan toksik itu sendiri, Al? Cara ngelepasinnya ya maksudnya? Iya. Yang pertama sih jangan tahan perasaan kita. Kalau mau nangis, nangis aja. Kalau mau marah, ya marah aja gitu. Karena kita melepaskan seseorang perlahan itu ya salah satu caranya dengan melepaskan perasaan kita. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa gitu. Terus yang kedua, ingat kalau misalnya setiap hubungan itu nggak harus selalu bertahan. Apalagi kalau misalnya itu tuh udah bener-bener apa ya, bikin kita sakit hati dan kayak nangis terus-terusan gitu loh. Iya, tapi ya BTW, maksudnya hubungan itu kan pasti ada naik ada turun ya. Kadang tuh bikin bingung, kayak pas turun ini mungkin aja ntar dia balik lagi kayak dulu gitu loh. Kayak ya mungkin kalau misalnya ada yang lakuin sekali udah nggak apa-apa ya, dimaafin gitu, kita kasih kesempatan untuk dia memperbaiki. Tapi kalau misalnya kayak masalahnya tuh itu terus dan itu tuh udah yang over, udah fatal menurut aku, udah gitu. Berarti kalau kayak udah berkali-kali gitu ya. Nah, oke. Udah diomongin tapi nggak mempan. Ya pasangan kan dia punya apa ya? Punya apa sih namanya, rules tersendiri gitu. Nah kalian yang bisa nentuin. Terus yang ketiga, tanya diri sendiri. Jadi apakah mempertahankan dia ini lebih banyak menyakitkan atau lebih banyak membuat kita bahagia? Ya kalau dari aku ya, jadi menurut psikolog ini cara mengatasinya itu dengan pertama kan tadi dikomunikasiin ya. Terus komunikasi dulu, terus kalau emang nggak mempan baru ngomongin sama orang yang lebih profesional, mungkin kayak konselor pernikahan atau pasangan ya untuk menyelesaikan masalahnya itu tadi. Kalau masih nggak mempan terus mau keluar dari hubungan ini, ya itu bikin rencana tentang gimana ngadepin masa selanjutnya. Jadi pikirkan matang-matang kondisinya gitu. Kayak misalnya kalau orang udah nikah, pikirin ntar di mana tinggalnya kayak gitu, atau harta apa aja yang perlu dibawa. Jangan sampai itu malah bikin jadi bumerang buat mereka yang korban kayak gitu. Dan kalau emang pengen keluar gitu, udah dilakuin segala hal tadi,
kita harus mandiri dari segi finansial gitu. Pertama kayak misalnya mulai cari pekerjaan lagi, atau lanjutin studi yang kemarin, atau ikuti kursus dan lain-lain kayak gitu kan bisa ya. Sama ini juga nggak sih, kasih tahu ke temen, seseorang yang deket atau ya keluarga mungkin. Terakhir, kalau emang udah keluar dari hubungan itu, luangin waktu buat diri sendiri, me time. Pokoknya sampai diri kamu udah siap buat lanjutin hubungan atau karir selanjutnya kayak gitu kan. Kadang juga dapat toxic dari karir ya. Ini tuh akibatnya udah banyak banget. Terus tadi ciri-cirinya udah bikin kita sampai pusing kayak gitu nggak sih? Dan kenapa orang-orang itu masih bertahan? Iya, aku nemu nih alasan menyakitkan orang itu bertahan dalam hubungan beracun ini. Jadi yang pertama, takut kesepian. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology itu menemukan bahwa rasa takut sendirian dan kesepian adalah alasan utama seseorang bertahan dalam hubungan cinta yang tidak sehat. Udah terlalu sering bersama, banyak memorinya, terus nanti kalau misalnya dia hilang, kita kayak nggak ada tumpuan lagi gitu. Iya benar. Berarti kayak udah bergantung dong sama pasangannya juga, walaupun ditoksikin gitu. Dan pas udah hilang kita kayak takut sendirian, takut kesepian kayak gitu. Sama kalau di karir ya, kalau dia ngelepas pekerjaan itu jadi pengangguran kayak gitu, dan semua orang nggak mau di status pengangguran gitu kan. Yang kedua, tidak punya rasa percaya diri. Jadi penelitian yang dipresentasikan dalam pertemuan tahunan The Society for Personality and Social Psychology juga menemukan bahwa orang-orang yang cenderung minder juga rentan memilih bertahan dalam hubungan tak sehat meskipun perlakuan pasangan tuh nggak bagus gitu loh sama dia. Contohnya, kadang orang ngerasa misalnya aku tuh nggak sempurna, jadi dia nerima aku tuh udah sebuah hal yang wow banget menurut dia. Makanya dia mikir kayak kalau ngelepas dia, bisa aja dia tuh jadi jomblo seumur hidup gitu loh, jadi sendiri seumur hidup. Makanya dia kayak udahlah bertahan di hubungan toxic relationship itu. Terus yang ketiga ada merasa kesalahan pasangan itu disebabkan olehnya. Orang-orang yang mudah merasa bersalah atau bertanggung jawab atas kesalahan pasangannya juga cenderung terjebak sebagai korban dalam toxic relationship. Pasangan toxic biasanya akan sengaja playing victim, kemudian memutarbalikkan kesalahannya sebagai kesalahan pasangannya. Wah, pinter banget pelaku toxic. Manipulatif gak sih? Mereka kayak, enggak sih, tapi sebenarnya tuh itu salahku gitu loh. Padahal greget kita sebagai momennya tuh ya. Dan orang-orang yang toxic itu susah gak sih dikasih tahu, karena mereka ya itu masih mau mempertahankan hubungan itu. Mereka tuh yakin kalau enggak kok, emang aku yang salah, atau emang ntar dia bakal baik lagi kok, kayak gitu-gitu gak sih, Om? Nah ini yang keempat nih, Cid. Percaya akan berubah. Nah itu tuh orang-orang yang berpikir bahwa segalanya akan berubah menjadi lebih baik atau berencana mengubah pasangannya dalam sebuah hubungan juga hanya akan berakhir jalan di tempat. Menerima semua perlakuan buruk dengan modal keyakinan semua akan berubah pada waktunya. Padahal udah nggak bisa gitu loh, tapi masih denial dan percaya enggak kok, dia pasti bisa berubah. Sahabat kalian atau teman kalian itu ada di hubungan yang beracun, kalian harus sering-sering membuat pikiran mereka terbuka, sering-sering nyeramahin gitu. Aku udah sampai nggak kuat nyeramahin sih, aku cuman kayak mikir padahal you deserve better gitu. Ada, tapi ya dia mikirnya kayak kalau nyari yang lebih baik terus ya nggak bakal ada habisnya kayak gitu. Jadi dia tetap bertahan, dia mencoba untuk berubah bersama kayak gitu lah. Itu ada baiknya juga, cuman kalau udah parah banget ya mending keluar sih. Terus ini yang terakhir, takut penolakan. Jadi orang-orang yang takut akan penolakan juga mudah terjebak dengan hubungan cinta tidak sehat karena dia takut jika dia melepaskan apa yang dimiliki saat ini,
dia nggak akan bisa mendapatkan cinta itu lagi. Oke, jadi Agnes Monica pernah bilang, kamu nggak akan bisa dapet orang yang benar kalau kamu belum ninggalin orang yang salah. Karena kadang kamu menjalani hubungan yang toksik tanpa menyadari itu, dan kamu terus berkompromi dengan hal itu. Hal yang seharusnya nggak dikompromikan. Jadi, ketika kamu udah benar-benar nggak nyaman berada di lingkup itu, mundur aja. Cari tempat baru yang benar-benar bisa menghargai keberadaan kamu, yang menyadari betapa berharganya kamu. Jangan habisin waktu berharga kamu untuk sesuatu yang nggak ngerti artinya berharga. Iya bener, asik. Keren banget dah. Jadi emang harus ini ya, kayak pentingin diri kita dulu, baru pentingin orang lain. Cintai diri kita dulu, baru cintai orang lain. Betul sekali. Oke, jadi mungkin sekian aja buat hari ini. Semoga buat teman-teman yang lagi ada di toxic relationship, semoga bisa cepat sadar. Terus teman-teman yang lagi berjuang keluar dari toxic relationship, semangat, semoga cepatnya bisa keluar dan menemukan kebahagiaan. Amin. Amin. Dan juga kalau emang udah parah banget, segera laporkan ke pihak yang berwenang. Apalagi kalau udah kekerasan, wah bahaya. Gitu sih teman-teman. Dan makasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.